Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin ketua kelas bisa memimpin temannya untuk berdoa. Silakan nak. Siapa namanya? Samsul. Silakan ikuti temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Siap belajar hari ini? Siap. Betul tidak? Betul. Harus siap, ya siap, tidak siap, harus siap. Karena itu adalah tugas kita sebenarnya. Tapi meskipun itu ditugaskan, alangkah lebih baiknya ketika kita jalani dengan rasa ikhlas. Ya. Saya terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya. Ibu lihat dulu semua. Tidak ada Rehan? Tidak ada. Kenapa Rehan? Sakit. Yang lainnya hadir semua? Hadir ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut di pembelajaran berikutnya karena cuma Rehan yang tidak hadir. Ya. Sebelum masuk di pembelajaran kali ini, Ibu mau mengingatkan kalian di materi yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Jadi kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang tindakan sosial. Ya. Jadi Ibu ingatkan kembali lagi materi yang sudah kita bahas. Jadi tindakan sosial itu adalah tindakan, ya, tindakan yang bertujuan atau mempunyai tujuan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, salah satu contoh tindakan sosial yang paling sering dilakukan oleh masyarakat itu khususnya menjelang Lebaran. Pernah dengar kata mudik? Pernah ya? Nah, mudik itu adalah salah satu tindakan sosial yang sering dilakukan oleh masyarakat pada saat menjelang Lebaran. Mereka berbondong-bondong pulang kampung. Ya, mereka berbondong-bondong pulang kampung dengan tujuan melaksanakan Lebaran, ya, melaksanakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Ya, nah, kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang realitas sosial. Realitas sosial yang dimaksudkan di sini, ya, seperti yang Ibu katakan di pekan yang lalu, karena Ibu sudah mengingatkan bahwa hari ini kita akan membuat sebuah karya, ya, tentang realitas sosial. Jadi Ibu ingatkan kalau realitas sosial itu boleh diumpamakan sebagai kemasannya atau sampulnya, kemudian isinya itu adalah interaksi. Ya. Sampulnya itu adalah interaksi sosial, ya. Baik itu apa? Antara individu dengan individu. Kemudian individu dengan serta kelompok dengan kelompok. Nah, itu semua yang akan dibahas dalam realitas sosial sebenarnya. Ya. Oke, untuk hari ini, ya, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa hari ini adalah tentang realitas sosial. Nah,
ketika selesai pembelajaran berlangsung, kalian bisa secara kritis mampu menganalisis realitas sosial di dalam masyarakat. Begitu. Nah, kemudian kita masuk di pembelajaran ini untuk materinya, ya. Sekalian lihat, ya. Bisa ya? Kemudian ini adalah pengertian realitas sosial menurut bahasa dan menurut beberapa ahli. Kemudian ini contoh kasus, ya, salah satunya adalah kemiskinan. Ini dimensi realitas sosial, ya, ada dua, realitas sosial objektif dan realitas sosial subjektif sebenarnya. Kemudian di dalam dimensi objektif ini bisa kalian lihat, kita dianggap miskin ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, kan? Seperti makanan, pakaian, dan kemudian dalam dimensi subjektif, seseorang menyebut dirinya tidak mampu ketika tidak memiliki kendaraan, ya, harus ada momennya baru merasa mampu dirinya, meskipun dia sudah punya tempat tinggal yang layak, ya, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tapi dia merasa miskin dan tidak mampu ketika dia tidak punya kendaraan. Kemudian proses pembentukan realitas sosial. Ada yang dinamakan dengan internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Nah, kalau internalisasi hampir sama dengan sosialisasi, ya. Nah, proses penerimaan berbagai norma. Ini kita sudah mulai menerima norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kemudian eksternalisasi itu adalah ketika kita sudah bisa mempraktekkannya, ya, mempraktekkannya norma-norma yang kita terima, ya, kita bisa mengekspresikannya. Begitu. Kemudian objektivasi, proses yang terbentuk karena individu sebagai anggota masyarakat berulang kali melakukan kebiasaan. Nah, seperti contohnya tadi, mudik, kan? Mudik. Nah, mudik pada awalnya itu adalah kebiasaan, ya, kebiasaan atau realitas yang terjadi pada orang-orang pekerja atau masyarakat pekerja di kota, ya. Tetapi lambat laun terjadi internalisasi terhadap masyarakat pada umumnya, ya, terjadi internalisasi atau masyarakat pada umumnya itu mulai menerima mudik itu sebagai sebuah kebiasaan atau suatu kebiasaan. Kemudian eksternalisasi, tahap eksternalisasi, mereka sudah mulai apa? Mereka sudah mulai membiasakan dirinya untuk mudik setiap mau lebaran. Kemudian objektivasi. Nah, mau terus-terusan mudik kalau mau lebaran. Ya, yang awalnya tidak jadi kebiasaan, tetapi karena lihat di orang lain bahwa ini masyarakat bekerja, masyarakat yang bekerja di kota, setiap mau lebaran, ya, setiap mereka mau lebaran, pulang kampung, mau juga mudik deh. Enak mungkin kalau mudik berkumpul bersama keluarga.
Kemudian sejalan dengan yang tadi ya. Coba kalian lihat. Yang bagian sini bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Nah, realitas sosial. Nah, kalian lihat gambarnya ini? Lihat? Kira-kira kalau kita gambar apa itu? Gedung dengan perumahan kumuh. Ya. Nah, ini salah satu realitas sosial yang sering muncul di masyarakat perkotaan. Ya, ada gedung menjulang tinggi yang megah, ternyata di pesisirannya atau di lingkungan belakangnya banyak perumahan kumuh tidak layak huni. Itu realitas, ya, kenyataan yang terjadi. Jangan lagi cari di Makassar, di kota-kota saja. Ya, banyak kan? Masuk lorong, ternyata banyak sekali perumahan yang tidak layak huni. Nah, kemudian ini seperti tadi ya, realitas sosial yang sering dijumpai dalam masyarakat. Nah, ada dampingan atau hidup berdampingan antara apa? Antara gedung yang menjulang tinggi yang megah dengan perumahan kumuh. Gitu. Kemudian ini gambar yang kedua itu adalah apa? Mudik ya. Nah, boncengan tiga. Ya, saking maunya mudik, ya, saking maunya mudik karena mereka menganggap bahwa harus dimudik kalau mau lebaran. Realitasnya. Apalagi kalau anak-anak yang kuliah, ya, siapa yang ada rekannya di sini kuliah? Nah, ada biasa itu kalau anak-anak kuliah kan, kalau mau lebaran pulang kampung di sini. Kemudian ini, apa ini? Gambar apa ini? Pengemis. Kalau yang ini? Ya, kegiatan masyarakat kota. Ya, kegiatan masyarakat kota dalam keseharian mereka kalau mau beraktivitas. Ini berbanding terbalik dengan ini ya. Nah, ini keseharian mereka. Kesehariannya mengemis. Kalau ini kesehariannya orang-orang yang ada atau yang mampu. Ada di yang lain tidak yang begini? Ada. Ada ya? Iya, ada. Kalau yang ini ada juga ya? Nah, pelan-pelan nanti aktivitas kita. Kemudian, nah ini tadi dimensi realitas sosial itu ada dua, objektif dan subjektif. Objektifnya itu adalah banyak orang yang karena kesusahan mereka dengan berat hati harus membawa anaknya mencari nafkah, ya meskipun masih kecil. Ya. Nah, kalau yang di gambar kedua menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu ketika kenapa? Tidak ada uang di dompetnya, padahal dia sudah bergaji, ada mobilnya, tapi kalau habis uang di dompetnya harus tidak ada uang berapa makan. Nah, itu ya.
Dan ini seperti tadi ya. Ada juga itu kalau pedagang kaki lima ini ya, gambaran ini pedagang kaki lima yang kemudian dapat yang berkeliaran di trotoar jalan, ya, berkeliaran di trotoar jalan, kemudian ditangkap sama satpol pp. Nah, hati-hati nih juga pernah. Kira-kira pernah. Jadi hati-hati nih, jangan sampai gara-gara berkeliaran di jam sekolah ditangkap sama satpol pp. Bahaya, langsung dikasih gantungan di lehernya. Siswa SMA Negeri 5 Bantai. Kemudian diupload di Facebook misalkan wanted. Oke, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Silakan. Pertanyaan. Silakan. Apa mau bertanya tentang apa? Apakah realitas sosial itu adalah semua kenyataan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, ada pertanyaannya temannya. Apakah katanya semua kenyataan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat atau dalam kehidupan masyarakat itu termasuk realitas? Ada yang bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Silakan, Afika. realitas sosial itu adalah semua kenyataan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena realitas bukan artinya kenyataan berarti kejadian yang benar-benar terjadi tanpa ada yang bisa mengaturnya seperti film atau sinetron yang dibuat skenario-nya oleh pembuatnya atau sutradaranya. Oke. Jadi kita pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua dengan pertanyaan sudah di sini? Sudah? Dari tadi? Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Mau Afika? Erna? Atau kelompok yang paling cantik? Ika dulu. Saya Ya, silakan. Silakan ada. Ya. realitas sosial karena ada dua, yaitu dimensi sosial objektif atau subjektif. Kira-kira apa yang membedakan dua realitas sosial itu sementara sama-sama realitas atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, pertanyaan temannya adalah kira-kira apa yang membedakan antara realitas sosial objektif dengan realitas sosial subjektif? Padahal sama-sama di realitas sosial. Kira-kira apa yang membedakan? Erna, Nama. bisa jawab? Ya, silakan. Jawabannya adalah perbedaan antara dimensi sosial objektif dan subjektif adalah kalau objektif kejadiannya sebenar-benarnya terjadi dan diakui oleh semua masyarakat, contohnya kemiskinan, perbedaan pendapat, perkelahian, persahabatan, dan masih banyak lagi. Sementara kalau subjektif lebih mengarah pada pendapat pribadi. Misal ada orang kaya tapi merasa dirinya selalu kurang uang belanjanya. Tunggu. Kalau realitas sosial objektif itu yang benar-benar terjadi, ya. Sementara yang kalau subjektif itu kalau anggapan pribadi, ya, sesuai dengan opininya, pendapatnya masing-masing, ya. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Sirin, silakan. Kira-kira tidak punya uang padahal bagus rumahnya, banyak tanahnya, dan kalau ada bantuan dari pemerintah selalunya juga mau dikasih. Nah, pertanyaan temannya itu ketika
ketiga, miskin. Padahal banyak di tanahnya, bagus di rumahnya. Ada bantuan dari pemerintah, dia yang paling depan. Kira-kira apa? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Merasa miskin padahal kenyataannya kaya, berarti itu realitas sosial subjektif. Karena pendapatnya saja yang seperti itu, tapi menurut orang lain tidak. Kalau menurut saya adalah orang yang merasa seperti itu karena selalu merasa tidak cukup, karena mau semuanya, mau memenuhi semaunya. Jadi intinya dia merasa kekurangan disebabkan karena mau semua dia penuhi apa yang dia inginkan. Ya, meskipun tidak butuh. Ya, begitu. Bagaimana? Sudah? Masih ada pertanyaan? Atau masih ada pertanyaan? Masih? Tidak ada. Oke. Kalau begitu, terkait dengan pembelajaran kita yang di pekan yang lalu, ya, Ibu sudah mengingatkan bahwa akan pada pertemuan hari ini akan membuat sebuah karya, ya, berkaitan dengan realitas sosial, ya, sesuai dengan materi yang sudah kalian lihat di tampilan PPT tadi. Nah, realitas sosial itu ya mengarah kepada kenyataan yang benar-benar terjadi dalam lingkungan masyarakat. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira menurut kalian karya apa yang akan kalian buat ketika Ibu menugaskan kalian untuk membuat sebuah karya? Video pendek tentang realitas sosial, ya. Kalau Dila, Muafika, kaitannya di sini mengedit video atau membuat karya melalui Canva. Kalau sama, Canva juga. Oke. Kalau begitu sama. Nah, sebelum kalian mengerjakan karya tersebut, Ibu akan bagi kelompok, ya. Silakan berdiri semua. Berdiri semua. Ayo berdiri semua. Come on. Maju. Ya. Maju. Berikan. Oke ya. Nah, dua orang dulu perwakilan maju. Home pipa. Jadi aturannya adalah yang menang itu ada di kelompok 1, yang kalah ada di kelompok 2. Kelompok 3 menunggu hasil dari menang dan kalahnya. Oke, silakan. Siapa mulai? Home pipa. Iya. Atau push. Siap push. Ya, satu kali saja. Nah, siapa yang menang, siapa yang kalah? Silakan duduk berdiri terpisah dulu. Nah, kemudian selanjutnya siapa yang menang, siapa yang kalah? Itu lagi. Nah, ini. Oke, kalah kan? Belum. Ya. Lanjut. Sabar. Ya. Oke. Sudah berapa nih? Sudah berapa? 30 ya. Ya. Sini supaya tidak ya. Saya ini sudah 3 ya? Hop. Sisa berapa? 3 orang. Nah, berarti kelompok 3. Oh. Jadi kelompok 3. Oke? Oh, iya. Oke? Oke. Jadi kelompok yang menang itu ada di kelompok 1, yang kalah ada di kelompok 2, dan yang 3 ini di kelompok 3. Oke. Oke ya? Oke. Kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan
mana LKPD ini memberikan kalian petunjuk bagaimana kalian akan mengerjakan karya selanjutnya terkait dengan realitas sosial. Oke, silakan ya, dibaca petunjuknya, kemudian didiskusikan. Kira-kira sudah. Sudah dilihat semua? Nah, di dalam LKPD ini petunjuknya adalah pertama, kalian harus membaca halaman kedua. Ya. Baca elemen kompetensi, keberhasilan belajar dan tujuan pembelajaran yang tercantum dalam LKPD-nya. Jadi apa kira-kira tujuannya? Kemudian yang kedua, setiap siswa dalam kelompok masing-masing menuangkan ide atau gagasannya terkait peristiwa realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tetapi khusus dalam hal ini, Ibu akan menugaskan kalian realitas sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sekolah, ya, yang paling sering kalian temui di lingkungan sekolah. Kira-kira realitas sosial apa yang sering kalian? Langkahnya pertama, lakukan ya mengenai realitas sosial yang berkaitan dengan realitas sosial yang sering kalian temui dalam lingkungan sekolah, ya. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, kira-kira realitas sosial apa yang paling sering kalian temui di lingkungan sekolah? Berorientasi nilai. Tindakan berorientasi nilai, contohnya? Saling meminjamkan pulpen kepada teman yang tidak memiliki pulpen. Membantu teman, misal dia tidak mempunyai pulpen, kemudian kita meminjamkannya. Kemudian apa lagi? Samsul? Ya. Apa kira-kira? Atau yang lain? Ada Bu. Ya. Ini lagi. Tidak ketahui apa nama tindakan apa itu, yang penting kita ikutan apa teman itu. Oh ya. Misal itu yang ikut-ikutan sebenarnya dia pintar, toh? Tapi karena lihat temannya selalu bolos misal, yang awalnya rajin di kelas, akhirnya ikut sama teman-temannya yang sering bolos, akhirnya mereka suka bolos. Selanjutnya, ada pertanyaan yang akan kalian ajukan, atau kalian sudah paham apa yang akan kalian kerjakan? Paham. Paham? Ibu. Paham ya? Berarti silakan didiskusikan kira-kira realitas sosial apa yang sering kalian temui. Kemudian setelah itu kalian membuatnya bagaimana? Mau dalam bentuk video atau foto-fotonya, ya, yang menunjukkan contoh. Karena kan kalian harus kalian diarahkan untuk berliterasi dulu ya, berliterasi dulu, baru lanjut, baru mengerjakan tugas selanjutnya, ya. Oke. Nah, Ibu akan bagikan supaya kertas yang bisa kalian buat atau manfaatkan untuk membuat desainnya, ya. Menulis apa kira-kira realitas sosial apa yang akan kalian buatkan. Misal apa? Tadi seperti membantu teman. Kira-kira bagaimana? Bagaimana posisinya ketika kalian membuat video, ya? Apakah mau mencontohkan langsung atau menggunakan gambar-gambar yang ada di internet? Hah? Kalian mau menggunakan video langsung atau kalian berliterasi di internet? Apa itu? Ini. Kemudian buat sehat, bisa sesuatu.
dimulai ya, membuat karya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Sesuai dengan karya kalian masing-masing, mau mempraktekkan langsung atau mencontohkan langsung seperti apa realitas sosial yang kalian sering temui di lingkungan sekolah, atau kalian membuat atau mengunggah foto-foto terkait dengan realitas sosial yang paling cocok menurut kalian dan yang paling sering kalian lihat di lingkungan sekolah. Ya. Bisa video. Kalau video bisa nggak kalian contohkan langsung? Ya? Ya, bisa foto. Foto. Nah, kalian kreasikan bagaimana kira-kira bagus, sehingga bisa menjadi sebuah karya yang patut untuk dipublikasikan. Jadi belajar untuk membuat karya, jangan sampai besok lusa kalian bisa menjadi seorang sutradara. Ya, oke, silakan dimulai. Jadi kalau mau contohnya bagus begini ya, kan bekerja dalam kelompok. Saya dari kelompok kami ya, bukan saya. Halo guys, kami dari kelompok 3, dan kami dari kelompok 1, kami dari kelompok 2. Anggota kami, anggota kelompok apa? Kelompok kami terdiri dari lanjut. Memperkenalkan kan? Kami mendapatkan tugas seperti ini. Membuat ide atau gagasan. Ya. Contoh-contoh peristiwa yang sering kalian temui dalam lingkungan sekolah terkait dengan realitas. Itu. Kemudian lanjut. Videonya. Nah, itu. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami silakan dipertanyakan kembali. Ya, Riri, Erna, Ailia. Kira-kira apa? Oke. Kalau ada yang tidak dipahami silakan bertanya ya. Jadi, ayo. Kira-kira apa? Jadi ambil di tempat yang tidak terlalu banyak orangnya untuk pertama, untuk menampilkan kelompoknya dulu. Kemudian kalian peragakan masing-masing kelompok. Silakan. Mau video, mau foto sesuai dengan kelompok apa?
Menyapu. Menyapu. Nah, saya ada di sini. Ambil. Yo. Makanya. Dulu masuk juga diam aku. Iya. Tunggu ya, ibu foto. Yo. Ikuti jalan. Pindah ke game. Ini. Ini kamu pindah. No. Ya, contoh Ya. 1, 2, 3. Ayo. Sudah. Sampai di depan. Dua. Kocak. Sementara gue buang foto ini. Kayak gitu, sejago itu kan. Oi. Foto. Udah. Bagi. Boleh gambar di dalam foto. Perkenalkan nama saya Dila. Perkenalkan, nama saya Samsul. Aduh, mas suruh kau iya. Oh iya, jangan tidak lihat-lihat. Saya beri kau itu. Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang atas nama Nurfani, Aulia Rahman, Nurafika, Sunarti yang diberikan tugas untuk membuat ide atau gagasan terkait dengan peristiwa realitas sosial dalam lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Aduh, mas suruh kau iya. Oh iya, jangan tidak lihat-lihat. Saya beri kau itu. Kau. Ini. Cerai deh. Ayo, gambar. Oke, silakan dimulai ya, membuat karya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Sesuai dengan karya kalian masing-masing, mau mempraktekkan langsung atau mencontohkan langsung seperti apa realitas sosial yang kalian sering temui di lingkungan sekolah, atau kalian membuat atau mengunggah foto-foto terkait dengan realitas sosial yang paling cocok menurut kalian dan yang paling sering kalian lihat di lingkungan sekolah.
Gini dulu. Jadi kalau mau contohnya bagus begini ya, kan bekerja dalam kelompok. Saya dari kelompok kami ya, bukan saya. Halo guys, kami dari kelompok 3, dan kami dari kelompok 1, kami dari kelompok 2. Anggota kami, anggota kelompok apa? Kelompok kami terdiri dari lanjut. Perkenalkan kan? Kami mendapatkan tugas seperti ini. Membuat ide atau gagasan. Contoh peristiwa yang sering kalian temui dalam hubungan seseorang terkait dengan realitas. Kemudian lanjut videonya. Itu. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami silakan dipertanyakan kembali. Ya, Ririn, Erna, Ailia, kira-kira apa? Oke. Kalau ada yang tidak dipahami silakan dipertanyakan ya. Jadi, ayo, kira-kira apa? Ya, bisa menampilkan kelompoknya sendiri. Jadi ambil di tempat yang tidak terlalu banyak orangnya untuk pertama, untuk menampilkan kelompoknya dulu. Kemudian kalian peragakan masing-masing dulu. Omar duluan. Ayo. Sampah kertas, saya buang nih. Nah, langsung kita kasih. Baik. Tengok sutradara. Yang penting semangat nih. Silakan. Mau video, mau foto sesuai dengan kelompok apa? Kesepakatan kelompoknya masing-masing. Menyapu. Ini cara menyapu. Nah, saya ada di sini. Ambil. Yo. Makanya. Turun masuk ke diam aku. Iya. Tunggu ya, yuk foto. Yo. Ikuti jalan. Pindah begini. Ini. Ini kamu pindah. Ya, contoh ya. Ya. 1, 2, 3. Ayo. Sampai di depan. Dua. Kocak. Sementara gue buang foto ini. Kayak gitu, sejago itu kan. Woi. Foto. Udah. Mereka balik dari rumah. Perkenalkan nama saya Jula.
Samsul. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jumania dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang. Perkenalkan, nama saya Dilla. Perkenalkan, nama saya Samsul. Video atau gambar? Video. Kalau di sini video atau gambar? Ada capcut. Jadi kecantikan. Kalau di sini Foto. foto. Beda dari yang lain. Ya. Harus ada perbedaan. Asalkan perbedaan itu tidak untuk dijadikan sebagai alasan untuk berbeda. Nah, salah satu contoh realitas sosial konflik. Ibu. Ya, konflik ya, termasuk salah satu contoh realitas sosial. Sudah.
misal rencanakan kira-kira dalam tahapan awal apa yang akan kalian lakukan dulu. Nah, misal kalau berkaitan dengan realitas, itu mengarah kepada contohnya, misal kalian mau membuat video tentang pelanggaran yang ada di sekolah. Nah, misal kalian sudah buatkan sketsanya, ya, sketsa rencana yang akan kalian buat dalam sebuah kertas misal. Nah, pelanggaran di sekolah, kalian tulis pelanggaran di sekolah. Kemudian contoh-contohnya, pelanggaran di sekolah salah satunya itu adalah bolos. Berarti kalian sudah memikirkan kalau bolos berarti bagaimana nih caraku supaya bisa mempraktekkan model bolos. Bagaimana kira-kira prosesnya ketika ada seseorang yang akan bolos, lompat pagar dan lain sebagainya. Kemudian pelanggaran yang lain misal teman mengambil barang milik temannya. Dan kalian tulis mau kalian buatkan video kan? Atau foto-fotonya saja bisa, ya. Jadi sama semua ya, sama semua. Jadi kalian saja yang membuatkannya bagaimana. Ya, kalau rencananya, karena kalau kita membuat sebuah karya itu kan sebenarnya harus ada perencanaan awal. Oh, saya akan seperti ini. Langkah saya ini ketika saya akan membuat video ini. Enggak? Kalau di sini aman untuk rencananya? Kalau rencana awalnya kira-kira bagaimana? Mau menentukan idenya terlebih dahulu, kalian pilih apa? Kalau kan biasanya di sekolah biasanya apa yang sering kalian lihat? Misal pelanggaran, seperti yang Ibu katakan tadi di kelompok 1, Ibu mengatakan bahwa pelanggaran di sekolah yang paling sering itu adalah pertama, terlambat datang ke sekolah. Kedua, tidak masuk ke pembelajaran. Nah, ketiga, misal bolos. Keempat, mengganggu temannya, dan seterusnya. Nah, kalau misal kalian mau buat video, berarti kalian memperagakan. Nah, tapi kalau kalian bisa membuat dalam bentuk gambar saja, bisa kalian foto data kemudian dalam bentuk mencontohkan peragaan misal bolos atau terlambat, atau bisa juga kalian menggunakan digital untuk mencari contoh-contoh yang berkaitan dengan dengan realitas sosial yang memperlihatkan siswa yang sering datang terlambat, siswa yang sering melakukan kegiatan bolos. Nah, yang paling sering kita temui di kelas itu adalah pada saat pembelajaran berlangsung. Pada saat pembelajaran berlangsung bagaimana? Pada saat pembelajaran berlangsung biasa ada di sekitar 50 menit pembelajaran berlangsung baru masuk. Nah, itu salah satu pelanggaran dan realitas sosial para siswa, ya. Hampir tiap hari ada yang melakukan hal demikian. Nah, realitas sosial juga yang paling sering kita temui di lingkungan kita itu adalah melompat pagar atau masuk ke dalam lingkungan sekolah tidak melalui gerbang, tapi melalui pintu belakang, ya, bukan pintu lagi, ya, tapi temboknya, pagarnya yang dipanjang. Untung-untung kalau tidak tersangkut, ya. Oke, jadi itu perencanaan. Oh, saya akan membuat ini. Oh, berarti begini modelnya. Langkah awal saya ini, kemudian ini dan ini, ya. Jadi supaya lebih bagus, lebih bagus hasil karyanya, ini kan masih ada waktu. Bisa kalian
kalian secara kelompok, ya. Begitu. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Terkait dengan karya yang akan kalian buat atau kesulitan-kesulitan, kendala-kendala yang kalian lalui dalam pembuatan karya ini.
sudah mengedit? Sementara mengedit. Ya, oke. Semangat. Lanjutkan hasil editannya. Semoga bisa menjadi sebuah karya yang patut untuk dipublikasikan. Oke, semangat. Proses edit. Semangat ya. Silahkan dilanjut. Kalau ada kesulitan silahkan dipertanyakan ya. Jangan, kalau ada kesulitan yang kalian temui silahkan dipertanyakan ya. Supaya ibu sudah bisa bantu dalam pelaksanaan pengerjaannya. Kalau kamu ini sudah, coba lihat. Oh iya. Kalau masih mau diedit bisa. Oke, semangat semua, silakan dilanjut. Selama masih ada waktu. Kalau kelompok 2 itu pakai aplikasi Capcut ya? Iya, Bu. Nah, itu mereka itu membuat video dengan disertai dengan audionya. Oke, semangat.
Semangat, semangat. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Kalau sudah ada, bisa kita presentasikan. Ya, kalau sudah selesai bisa dikirim. Itu tampilkan. Baru ini. Sebentar mengedit ya. Kelompok 2 juga. Sebentar mengedit. Ya. Yang sudah bisa presentasi bisa dikirimkan ke grup kelas, kemudian ibu coba tampilkan di depan. Kelompok 3 sudah dikirim.
langsung proses ya. Kelompok 3 sudah selesai, tinggal di proses. Silahkan ya. Kalau sudah bisa dikirim di nanti saja. Biasa-biasa sudah cocok dengan tanpa di YouTube. tampilkan hasil karyanya. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 yang mana nih, Nak? Yang dari sekali. Nah.
Oke, A plus untuk kelompok 1. Oke, berarti tampilan untuk kelompok 2 lagi ya. Kelompok 3 ya. Perkenalkan, nama saya Samsul. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Julia dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang. Perkenalkan, nama saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Samsul. Sampah sembarangan itu tidak baik karena dapat mengakibatkan bukan orang terjatuh. Dan untuk mengelaknya, seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sudah ya, jadi itu penampilan dari kelompok 2. Nah, sekarang penampilan dari hasil karya dari kelompok 3 ya. Oke, aplaus untuk kita semua. Ya, jadi seperti yang kegiatan kita tadi ya, di mana di dalam pembelajaran kali ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah karya berkaitan dengan realitas sosial yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan sekolah. Ya, nah sekarang karena kelompok 1, 2, dan 3 sudah tampil, nah saatnya Ibu akan memberikan kesimpulan terkait dengan hasil dari kerja kelompok kalian. Secara umum, di dalam kelompok kalian sudah bekerja sama dengan kalian. Ya, kalian sudah memahami apa itu realitas sosial, terutama realitas sosial atau kejadian yang benar-benar terjadi dalam lingkungan sekolah yang sering dilakukan oleh para siswa. Ya, yang diangkat tadi ada yang membuang sampah pada tempatnya, yang kemudian mengakibatkan temannya jatuh. Ya, kemudian ada juga dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1 itu menampilkan perkelahian, ya, karena saking senggol saja kemudian melahirkan atau mengakibatkan terjadinya perselisihan antara siswa tersebut. Kemudian dari kelompok 1, ya, dari kelompok 1 itu memperlihatkan bagaimana kita membersihkan kelas, memungut sampah yang berserakan di dalam kelas. Berarti kalian sudah memahami konsep realitas sosial yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Ya. Nah, kemudian setelah kalian menampilkan hasil karya kalian, Ibu akan menguploadnya, ya. Ibu akan menguploadnya di media sosial sebagai bahan kalian untuk saling bertukar informasi, saling memberikan saran untuk karya yang akan kalian buat ke depannya agar lebih maksimal, ya. Karena tidak ada karya yang langsung sempurna, butuh proses. Apa untuk kita semua?
Sekarang Ibu mau mengingatkan dan mengukur juga kemampuan Ibu di dalam membawakan materi pada hari ini. Ibu akan meminta refleksi dari kalian bagaimana pembelajaran pada hari ini. Ibu akan bertanya dulu di kelompok 3 ya. Kelompok 3, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat baik. Alasannya? Dapat memahami sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Mendapatkan ilmu baru dari sesuatu yang belum kita pahami menjadi lebih paham. Untuk di kelompok 2, Menurut saya Bu, kami di kelompok 2 dapat memperoleh pengalaman yang luar biasa dan juga kami diajari untuk membuat video, terus diajarkan caranya mengedit video, jadi kami memperoleh banyak hal baru. Wih. aplaus dulu. Jadi hari ini alhamdulillah karena kalian merasa tertarik, merasa senang mengikuti pembelajaran karena ada beberapa hal baru yang baru kita temukan yang kemudian bisa meningkatkan hasil belajarnya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Bagaimana perasaannya hari ini? Terkait dengan materinya, bisa dipahami tidak dengan mudah? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena begitu. Iya. Yang jelas kelompok 1 mengatakan bisa memahami dengan baik materi hari ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan tutup pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang yang namanya lembaga sosial. Ya, lembaga sosial yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ibu harapkan kalian bisa mencari informasi-informasi terkait dengan lembaga sosial, ya, di mana kaitannya dengan realitas sosial itu sangat erat sekali. Karena di mana realitas itu juga membahas tentang lembaga sosial, ya. Saling membahas, iya. Saling terkait. Nah, untuk hari ini Ibu tutup ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta tolong kepada Egi untuk membaca doa. Ya, silakan. Siap, 1. 2, berterima kasih pada Ibu Guru. Terima kasih Bu. Sama-sama. 3, duduk kembali dan baca doa dalam hati. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.